Mari kita beri aplaus Bapak Ibu Saudara, narasumber kita siang hari ini. Beliau adalah pendiri daripada Yayasan Mercy Indonesia yang bergerak di pelayanan anak, kemudian panti asuhan, pelayanan radio, perintisan kepemimpinan dan bedah gereja. Nanti beliau akan sampaikan beberapa hal yang sangat menarik untuk pelayanan beliau, Saudara. Dan kemudian saat ini juga beliau dipercaya untuk menjadi bagian daripada Global Church Planting wilayah Asia Tenggara. Betul ya Pak? Ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, itu perkenalan singkat saja karena waktu kita juga sangat singkat sekali untuk tidak memotong jam untuk narasumber juga bisa menyampaikan lebih lanjut. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Paulus. Halo. Luar biasa. Siapa yang punya account Facebook? Yang punya Facebook? TikTok? Luar biasa, ya kan? YouTube? Hampir semua punya, ya kan? Apalagi? IG, Instagram? Luar biasa. Siapa yang lebih sering menyentuh HP daripada menyentuh pasangan hidupnya? Jujur. Ya. Saudara akan bermasalah. Nah, terima kasih. Sebetulnya bulan lalu waktu saya selesai mencetak sebuah buku yang kami terjemahkan dari Pak Phil Cook, nanti akan diperkenalkan di akhir sesi ini. Saya datang ke Pak Arifin, saya bilang, Pak saya mau kasih hadiah, pas dia ulang tahun. Dia langsung, aduh Bapak harus jadi pembicara. Jadi ini kilat aja penunjukannya sebetulnya. Dan saudara-saudara, saya ingin berbagi ini karena media ini luar biasa. Nanti saudara akan ketemu dengan sebuah kalimat yang ditulis oleh Pak Phil Cook. Belum pernah ada sebuah kesempatan dalam sejarah ini di mana kita diberi kesempatan untuk bisa berbagi dengan jutaan orang. Tidak mesti harus mengundang mereka untuk KKR di lapangan. Anda bisa dari tempat tidur dan bisa invade, tadi baru kita mendengar. Kita bisa menginvasi mereka. Amin. Persoalan, saya mulai dengan challenge yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, saudara. Saya kebetulan baru pulang dari Amerika bulan lalu dan saya khotbah di sebuah gereja yang mungkin muat bisa 500 orang, tapi jemaatnya tinggal 40-an. Dan saya tanya kepada Bapak Gembala, mana yang lain-lain? Mohon maaf ya, jemaatnya udah rambut putih, bau tanah semua. Saya tanya yang muda-muda mana? Tidak ada, sudah tidak tertarik lagi. Jemaat yang lain mana? Ini sudah 200 tahun bangunan ini. Tiba-tiba pendeta bilang, jemaatnya udah pernah pindah. Saya pikir pindah gereja, ternyata pindah tempat, sebelahnya kuburan. Jadi waktu saya mendengar itu, waduh saudara, kemudian saya duduk dengan salah satu pimpinan, mungkin kalau saudara di Dallas ada gereja terbesar, Pendeta Robert Jeffries, ya, mentornya Pak Donald Trump, dia bilang selama COVID ini di Amerika ada 3.600 gereja tutup. 3.600 gereja. Nah sebelum itu dia mengatakan tiap tahun di Amerika ada 1.000 gereja tutup. Ini challenge buat kita semua karena kita mengimpor gereja modelnya dari Amerika. Kalau kita tidak ada segera membaharui cara kita tadi, maka apa yang dikatakan oleh Pak Irwan benar. Puluhan ratusan tahun pertumbuhan Kristen masih di bawah 2%. Ini tantangan kita. Saudara-saudara, yang lebih membuat saya prihatin lagi berdasarkan apa yang saya baca, gereja yang benar-benar mengalami pertumbuhan itu hanya 7%. Yang sisanya stagnan atau lebih cenderung menurun. Saudara, mungkin setelah COVID ini saya tanya teman-teman di Australia, berapa persen orang yang kembali ke gereja? Antara 30-40%. Yang lainnya tidak kembali lagi. Jadi ini tantangan buat kita semua. Di Indonesia pun ada teman-teman kita yang tidak bisa melanjutkan pelayanan setelah COVID ini. Kemudian saudara, buku yang baru saya baca judulnya Church Plantology mengatakan bahwa hampir semua gereja adalah gereja yang bertahan.
Dan gereja yang bertahan ini 85% mengalami kemunduran. Makanya tiap tahun pasti ada yang tutup. Selesai khotbah saya diajak makan pendeta John Cannon di Australia. Pas makan menghadap ke gedung namanya The Church Bar di Sydney. Ada The Church Bar. Tahun 70-an itu gereja yang bagus sekali. Banyak orang mengalami pertobatan situ. Sekarang jadi bar. Banyak orang datang situ mabok lagi. Waktu saya membaca itu, saudara-saudara, waduh. Kalau ini kita tidak ada pembaharuan, tidak ada terobosan baru bagaimana kita menginvasi marketplace, sama yang terjadi di Australia, di Belanda, di Amerika akan terjadi. Nah, mari kita akan lihat, ternyata sekarang ini ada 3 macam gereja. Anda masuk di mana? Golongan pertama, please stay. Semua bilang please stay. Apapun yang Anda lakukan hanya untuk membuat jemaat tinggal tetap, jangan pindah gereja. Nah, kalau ini yang saudara lakukan, yang please stay ini tadi 85% mengalami penurunan. Wah, semua berlomba-lomba. Saudara pernah pergi ke gereja, setiap hari Minggu ada kor kaum muda, ada nyanyian sekolah minggu. Jadi semua yang dilakukan hanya berfokus untuk ibadah hari Minggu, menyenangkan jemaat supaya tidak pindah gereja. Jadi gereja jadi tempat entertainment. Waspada, gereja model begini tidak akan tahan. Yang kedua, please come. Semua bilang please come. Ini gereja yang suka ngundangi jemaat orang lain. Di sini tidak ada, Pak. Ya. Di tempat Bapak mungkin ada. Ini saudara-saudara, model begini katanya 47% bertumbuh tapi fake growth. Pertumbuhannya pertumbuhan semu. Ya, kelihatannya bertumbuh tapi saudara-saudara, uang misi yang benar-benar ke ladang misi di bawah 2%. Karena sisanya orang Jawa bilang mospro. Tahu mospro? Tidak kena sasaran. Anda menggunakan uang misi untuk menjangkau orang dari gereja lain, tidak kena sasaran. Saya pernah dengar Pak Rihad Bongki bikin seminar di Australia, ada kongres gereja sidang jemaat Allah, saya duduk di situ. Dan saya ditemplak pada waktu dia mengatakan begini, dengar baik-baik, 5.000 orang dari gereja orang lain pindah ke gerejamu, tidak ada satupun malaikat bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai itu bendahara sama istri gembala. Jadi, saudara-saudara, jangan sampai energi kita, uang kita, waktu kita, talenta kita dihabiskan untuk memindahkan orang Kristen dari gereja lain atau jemputi jemaat orang lain. Yang masih perlu dijangkau itu masih banyak. Kalau gereja masih please stay sama please come, kita semua akan gigi jari. Karena apa yang terjadi di Amerika akan terjadi di tempat kita. Ini tantangan kita. Maka semua harus kembali ke perjanjian baru. Please go. Tadi saya diberkati sekali untuk session yang baru ini. Berapa persen waktu kita, hampir sepertiga itu habis di marketplace. Kalau saudara mau go and make disciple, pergi. Di sana pasti ada jiwa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Saya pergi ke Pulau Piru, di Seram ya. Di Seram ada kota namanya Piru. Meresmikan sebuah gereja yang kami bangun. Tiba-tiba ada orang Kristen datang kepada saya. Pak Paulus, haleluya. Saya sudah dibaptis 5 kali. Poinnya apa? Dari GPM baptis, masuk GSA baptis, masuk GBI baptis, masuk GPDI baptis. Sebelahnya ada Pulau Buano, ada 10.000 orang buton, tidak ada satupun orang Kristen. Tidak ada pendeta yang pergi ke sana. Semua ngumpul di Piru, ada 5 gereja di situ yang hanya mindah-mindahin jemaat itu. Dan ada memang dimanfaatkan oleh orang Kristen kaki gatal ini. Saudara pernah ketemu orang Kristen kaki gatal, tersinggung sedikit pindah. Kemudian pindah, dan kebetulan ada gereja-gereja yang kasih insentif sembako.
Dan itu dimanfaatkan, jam 6 gereja A, jam 8 gereja B. Ya. Dan saudara-saudara, kalau kita tidak berubah paradigma kita, cara kita bermisi, kita akan gigit jari. Tengok teman saudara, dia bilang bertobat kau sekarang. Saudara-saudara, Pak Phil Cook mengatakan begini, kami memiliki lebih banyak kesempatan untuk membagikan pesan kami kepada lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Di sepanjang sejarah ini belum pernah ada platform di mana setiap orang Kristen Anda bisa berbicara mengenai Injil Kristus, bersaksi, menceritakan kebaikan, dan Anda punya potensi. Kalau istilah radio ada potensi listeners, pendengar potensial. Anda punya pendengar potensial, nanti akan saya sebutkan berapa pengguna media sosial di Indonesia. Tapi saudara-saudara, kita hidup di zaman yang sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Siapa yang suka mendengarkan khotbah atau renungan lewat online? Angkat tangan. Siapa yang belajar khotbah dari khotbah orang lain lewat online juga? Jadi kita saudara dapat akses yang sangat luar biasa ini. Untuk itu saudara, kabar baik, Anda punya potential listener atau potensi orang-orang potensi yang bisa melihat saudara. 170 juta WNI menggunakan media sosial. Anda termasuk di dalamnya. Lebih dari separuh. Ini dari sebuah buku yang saya baca bahwa 274 juta penduduk di Indonesia, 170 jutanya menggunakan media sosial. Dan ternyata kalau saudara membaca itu, untuk bisa menggunakan media sosial untuk mewartakan kabar baik, tidak harus punya lengkap peralatan semuanya seperti di Rock sini ya. Luar biasa loh. 2 hari sebelum COVID sudah siap untuk online. Itu luar biasa. Tapi saudara, saya mendengar ada orang saudara pernah lihat tuh, sambil goreng tempe, bisa bikin video singkat, penontonnya bisa jutaan. Iya kan? Jadi kita diberi platform oleh Tuhan untuk menggunakan yang namanya media sosial ini untuk mengabarkan kabar baik dengan cara yang nanti kita harus bicara bagaimana. Bukan kita yang mengunjungi mereka, mereka yang mengunjungi kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Saya merenung-merenung, kalau Rasul Paulus dan Tuhan Yesus ada di sini hari ini, di dunia ini, kira-kira mau pakai TikTok atau tidak? Kira-kira. Pakai. Facebook? Pakai. Zaman itu Rasul Paulus pakai marketplace. Meeting point, di mana ada banyak orang ketemu, disitulah dia ada. Tuhan Yesus kadang-kadang pakai sinagog. Meeting point. Platform ini adalah meeting point. Maka saudara-saudara, saya mau mengatakan kita diberi kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menggunakan ini dengan semaksimal mungkin. Dan semua orang bisa. Kita semua diberi kesempatan yang luar biasa. Saya jadi ingat, mungkin saudara pernah mendengar orang yang bernama Martin Luther. Mengapa dia bisa membawa reformasi luar biasa? Karena dia menggunakan platform yang berbeda. Zaman itu para teolog, para imam menggunakan tulisan-tulisan teologis berbahasa Latin. Martin Luther ganti, pakai bahasa Jerman. Bahasa sehari-hari, pakai renungan singkat. Pamflet namanya. Dia mulai dikenal, dari situlah lahir yang namanya reformasi untuk gereja. Sama. Sekarang kita diberi kesempatan oleh Tuhan menggunakan platform baru di mana kita bisa membawa reformasi. Saya kadang-kadang live, ya. Hari Selasa sama hari Kamis itu live di chapel. Tiba-tiba ada orang dari Tanjung Redep. Namanya Dr. Rudi, dia nonton, dia minta didoakan.
Dan dia dijamah oleh Tuhan. Satu kali dia ngundang saya, Pak bisa enggak mengunjungi saya di Tanjung Redep? Saya datang ke sana saudara. Diajak mengunjungi vilanya dan sebagainya. Tapi yang saya kaget waktu dia bersaksi, dia dijamah oleh Tuhan, nonton live streaming. Dia dijamah oleh Tuhan, kemudian sebelum saya pulang begini, Bapak, saya dengan istri ini mau memberkati Bapak. Apa maksudnya? Bapak mau mobil itu. Bawa pulang di sini tidak kepake, hanya Kapolda kalau berkunjung yang naik itu. Daripada Kapolda Bapak pakai untuk pelayanan. Saya suruh bawa pulang Alphard, Toyota Alphard. Berkat online. Saya menceritakan sisi luar biasanya, ada berkat-berkat yang tidak diduga. Orang-orang yang mungkin saudara tidak kenal bisa terima Yesus, dipulihkan, disembuhkan, dijamah oleh Tuhan lewat pelayanan online ini. Amin. Jadi jangan online hanya untuk belanja, saudara-saudara. Kalau saudara hanya cari Shopee online dan sebagainya, atau pakai pinjaman. Jangan sekali-sekali hamba-hamba Tuhan pinjaman online nanti dikejar-kejar oleh mereka. Amin. Mari kita akan baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Program. Setuju? Pembangunan penting, fasilitas penting. Tapi di era digital ini tolong sisihkan 30%, ini saran saya. Untuk memperbaiki program media di gereja saudara-saudara. Karena itu jadi platform yang sangat penting untuk kita bisa berdampak. Bukan hanya di sini. Saya mendengar waktu COVID ini ya, Rock di sini pendengarnya pakai puluhan ribu dari luar negeri juga. Saudara bisa menjangkau orang di Abu Dhabi, di Australia, bahkan ada pendengar dari dari Hong Kong dan sebagainya yang pada akhirnya mereka diberkati oleh pelayanan kita. Saudara-saudara, ini kesempatan yang luar biasa. Amin. Catatan. Ini di media online dengan khotbah yang biasa agak sedikit berbeda. Mengapa? Di dalam media online ini saudara-saudara, masalah lain yang sering membuat para pemimpin, pembicara dan berkomunikator gagal adalah bahwa dalam dunia digital hari ini segala sesuatu berkomunikasi. Kalau khotbah kan mungkin hanya pakai jubah atau pakai baju khotbah selesai. Anda pengkhotbah. Tapi kalau di dalam dunia online saudara-saudara, apapun yang Anda pakai, ucapan saudara, gaya rambut saudara, semua diperhatikan oleh orang. Segalanya berkomunikasi. Jadi kalau saudara niru-niru orang lain, ketahuan. Ya kan? Jadi, terima kasih. Ya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, bukan hanya pesan yang Anda bagikan, namun baju yang Anda pakai, perilaku Anda, cara Anda berdiri, pencahayaan dalam ruangan, platform media sosial yang Anda gunakan, dan hal banyak lain yang memberi dampak bagaimana orang menerima pesan itu. Artinya kalau sudah masuk di media sosial, hati-hati. Karena orang melihat Anda bukan hanya isi khotbahnya, cara Anda menyampaikan dan bagaimana penampilan Anda diperhatikan. Mengapa? Generasi digital ini gampang switch. Kalau tidak tertarik dengan gaya rambut saudara, dia cari yang gaya rambutnya suka dengan saudara. Kenapa? Nanti saudara akan mendengar orang mencari Anda karena ingin mengalami apa yang Anda alami. Jelas. Maka nanti saudara-saudara ada semacam guideline. Waktu Anda ada di media sosial, jangan niru-niru orang. Jadilah dirimu sendiri. Bahkan jangan sampai waktu bicara umum dengan waktu di media sosial dirubah suaranya. Jangan. Supaya kelihatannya urapan saudara-saudara. Padahal kalau ngomong biasa suaranya beda. Orang akan tahu bahwa Anda fake, Anda tidak aslinya.
Itu akan jadi masalah. Jadi ini pelajaran buat kita. Jadi satu hal yang kalau saudara sudah masuk di media sosial, ini penting. Orang-orang mencari seseorang yang berbeda dan orisinil. Semua bilang berbeda dan orisinil. Jadi kalau sudah masuk media sosial, jadilah dirimu sendiri. Ya, orang-orang yang saudara, ada satu yang saya suka lihat, dia menyampaikan kata-kata bijak, tapi cara menyampaikannya itu lucu gitu. Kayak suara anak-anak yang nonton jutaan. Karena memang beda cara menyampaikannya, beda. Nah, bukan berarti Anda mengkhotbahkan atau mengajarkan Injil yang berbeda, tapi Allah memberi Anda DNA yang unik. Pakai itu saudara-saudara untuk membuat orang mencari Anda. Karena Anda punya sesuatu yang unik. Amin. Sehingga tugas Anda adalah menemukan bagaimana karunia Anda dan bakat unik Anda yang dapat membedakan cara Anda membagikan pesan itu dari semua orang. Saya kalau sudah mau cari yang namanya apologetik Kristen yang bagus, Bambang Nurseno. Dia sudah punya branding and positioning. Itu yang harus Anda lakukan di awal sebelum Anda membuat. Anda mau tampil seperti apa? Di dalam media sosial harus DNA saudara. Kan masing-masing dikasih DNA ya. Dikasih talenta khusus dari Tuhan yang unik. Yang mungkin orang lain tidak punya. Hanya saudara yang punya. Maksimalkan itu. Jadi orang mau cari Anda. Karena kalau saya mau melihat tayangan yang isinya begini, saya cari ke sini. Jadi media sosial harus mempresentasikan Anda sehingga orang yang mencari Anda, bukan Anda yang mencari mereka. Amin. Saudara tahu bahwa saudara dikasih sesuatu yang unik oleh Tuhan? Berbeda dengan yang lain? Kalau saya nonton Pak Daniel waktu menjelaskan, dia berbeda dengan saya. Saya suka nonton, Bapak kan enggak tahu kalau saya suka nonton. Anugerah ministry, saya suka nonton anugerah ministry. Ya kan? Saya diberkati. Kadang-kadang kesaksian yang saya dengar dari orang-orang itu saya pakai untuk ilustrasi khotbah saya. Kan enggak apa-apa kan Pak? Tidak diminta perpuluhannya diberikan kan. Jadi saudara, ini Pak Phil Cook dalam bukunya selalu mengatakan, Paulus, shorter is better. Shorter is better. Dia berkali-kali mengatakan dalam media sosial jangan terlalu panjang lebar. Karena generasi digital tidak mau lama-lama. Dia mau yang singkat tapi betul-betul padat dan membawa berkat. Ya kan? Saat ini orang-orang yang paling berpengaruh di industri hiburan adalah para bintang YouTube, pria dan wanita yang memproduksi program-program berdurasi 5 hingga 10 menit. Semua bilang 5 hingga 10 menit. Dari ruang bawah tanah, kadang-kadang dari dapur, dari kamar bapaknya, dari bawah tempat tidur, mereka bisa bikin sesuatu yang menarik dan ditonton banyak orang. Karena unik, padat, singkat, membawa berkat. Saudara-saudara, kemampuan generasi digital nih terutama ya, untuk melihat tayangan itu tidak seperti kita. Mereka karena banyak pilihan, bosan dikit pindah. Ya kan? Bosan sedikit di scroll ke atas atau ke bawah. Maka saudara-saudara dalam waktu yang singkat kalau bisa pesan dari kitab suci kebenaran itu bisa disampaikan yang membawa mereka diberkati. Amin. Berikutnya ini peraturannya, guideline-nya. Dalam dunia yang tidak beraturan, ada 2 hal yang sudah harus pegang. Kesederhanaan dan kejelasan. Adalah sesuatu yang menarik perhatian orang. Saya yakin sudah belajar ilmu komunikasi. Orang hanya mau mendengar apa yang penting untuk didengar atau menarik untuk didengar. Jadi saudara ada istilahnya hukum 7 detik pertama. Sudah mungkin pernah mendengar itu? 7 detik pertama Anda ngomong atau tampil, orang sudah membuat keputusan.
Makanya tadi semua berkomunikasi. Ya kalau saudara misalkan aja kayak dipanggil maju ke depan untuk menyampaikan firman Tuhan, cara jalan saudara salah ya orang sudah membuat keputusan. Sebelum kita sambut pengkhotbah maju depan, kemudian saudara jalan begini. Orang sudah membuat keputusan mau dengar atau tidak dengar. Persoalannya Anda tidak bisa memaksa pendengar. Anda tidak bisa mengancam, Roh Kudus ada di sini ya. Kalau Anda tidak perhatikan firman Tuhan, Tuhan tampar oleh malaikat nanti. Saudara tidak bisa mengancam atau mengintimidasi pendengar. Mereka bebas untuk membuat pilihan. Maka perhatikan baik-baik. 7 detik pertama itu sangat-sangat menentukan. Amin. Berikut. Ini saudara tahu nih? Mengapa? Saudara bisa menduga mengapa saya tayangkan ini? Foto ini. Sampaikan apa yang penting. Dalam dunia yang penuh kompetitif hari ini, kebanyakan orang merespon terlalu banyak informasi dengan menutup dan mematikannya. Ya kan? Anda tidak suka, langsung menutup atau mematikannya. Ya kan? Jadi penting bagi kita untuk merampingkan pesannya dan berfokus pada hal yang penting dari perspektif pemirsa. Mengapa saya tampilkan foto ini? Karena saudara pasti kenal dengan salah satu orang di sini nih. Yang sebelah kanan Prabowo. Ya. Kenapa? Karena Anda tertarik kepada orang yang ada di perpustakaan pikiran Anda. Connect. Ketika Anda tampil dengan sesuatu yang udah connect, mudah untuk membawa orang itu untuk memperhatikan. Berikutnya. Pedoman pelayanan digital. 1, jaga kepribadian Anda. Ya. Saat online, jadi berhentilah menjadi orang lain. Tadi saya sudah mengatakan, be yourself. Tadi sudah dikatakan. Ya, karena masing-masing kita unik, saudara. Sekali lagi, jadilah dirimu sendiri. Tidak usah niru-niru pengkhotbah yang lain. Ya kan? Tidak usah pura-pura jadi seperti yang lain juga. Jadilah dirimu sendiri. Anda unik dan pasti Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang Anda bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya kan, yang suka bergurau, pakai humor-humor saudara untuk memberkati Tuhan. Kan ada. Ya. Yang pintar masak-memasak, kenapa tidak mengajar masak-memasak, sisipkan kebenaran firman Tuhan. Ya, apalagi yang suka olahraga, ya kan? Macam-macam, saudara masing-masing diberi karunia oleh Tuhan. Dengar, alasan terbesar orang mengikuti Anda di media sosial adalah karena mereka ingin tahu bagaimana rasanya menjadi Anda. Makanya be normal. Kalau lagi galau, kemudian saudara cerita, saya lagi galau ini. Tanggal tua begini nih, susah nyanyi, misalkan aja. Oh ternyata pendeta juga punya tanggal tua. Jadi orang nangkap, kamu tidak superhuman gitu. Kita biasa. Jadilah siapa Anda, orang akan suka. Karena, oh ternyata ini betul-betul masih manusia ya kan. Kan pendeta juga. Jadilah seperti Anda. Satu kali ada teman saya yang ngajak saya makan sate di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Ya, kemudian ada tamu saya bilang, Pak Paulus mau makan di pinggir jalan? Ada apa? Lu, Bapak ini kan hamba Tuhan. Bapak dikenal, apa bedanya? Iya kan? Jadi seperti dirimu enggak kemudian saudara suka jaga image seolah-olah hamba Tuhan itu enggak boleh makan di pinggir jalan. Salah. Jadilah dirimu sendiri. Kalau enggak stres. Ya kan, kalau pura-pura tidak tersentuh tanah istilahnya. Anda malah stres. Berbahagialah Anda yang tidak terlalu bermasalah dengan siapa Anda, di mana Anda, jadilah seperti siapa Anda. Amin.
Gunakan media sosial untuk membagikan iman Anda. Pedomannya, saudara-saudara. Ingat baik-baik, tadi kita sudah dibilang in faith marketplace, in faith. Kita bisa menginvasi media sosial yang 170 juta pengguna di Indonesia ini. Saudara bisa menggunakannya untuk membagikan iman Anda. Namun penting untuk menjadi jujur, autentik, dapat dihubungkan dan nyata. Jangan bikin mujizat palsu. Siapa yang pernah nonton The Leap of Faith? Sudah. Itu penginjil yang bikin mujizat palsu, yang akhirnya di penjara, ya kan? Woi, orang suruh nelan hati ayam, nanti pura-pura maju ke depan muntah, oh kanker tenggorokan. Sudah dijamah oleh Tuhan, padahal itu palsu. Hati-hati saudara, karena di media sosial yang hoak-hoak juga ada. Yang palsu-palsu juga ada. Untuk kita semua tadi integrity sudah dibahas. Maka jadilah jujur, apa adanya, jangan buat-buat, ya kan? Platform yang berbeda memiliki jenis pengikut yang berbeda. TikTok dengan Instagram pelanggannya berbeda. Nanti kita akan melihat prosentasinya. Jadi saudara-saudara tinggal target segmen saudara siapa, nanti pakai platform apa, dan apa yang mereka sukai. Kemudian ketika Anda menemukan kritik di media sosial, saudara pasti akan dikritik. Ya kan? Jangan pernah merespon dalam panasnya momen. Jangan lagi marah Anda merespon, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyinggung agama orang lain. Ini sangat rawan sekali. Ya kan? Jadi lebih baik tidak direspon. Khusus ini di media sosial, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang nyamar, "Woi, kok Anda menyesatkan kami semua? Bagaimana Yesus itu Tuhan? Wong dia menyebut Bapaknya juga Tuhan," misalkan. Kalau kita langsung respon emosi malah jadinya tidak baik. Jadi kalau Anda sedang dikritik di media sosial, lebih baik diam. Jelas? Siapa yang pernah dapat kritikan di media sosial? Sering, ya kan? Sering Bu ya? Sering. Nggak usah ditanggapi, kadang-kadang diamkan aja. Lama-lama juga tidak akan nulis lagi. $139 juta di Indonesia pakai YouTube. Jadi 54%. Jadi berbahagialah Anda yang sudah banyak followernya di YouTube. Instagram 122 juta atau sekitar 47%. Ada yang di Instagram? Yang pakai Instagram angkat tangan? Berbahagialah Anda. Ya. Facebook 118 juta atau 46% penggunanya, hampir separuh. WhatsApp 116 juta, 45%. TikTok 89 juta tapi bertumbuh cukup pesat. TikTok ini bertumbuh luar biasa, saudara-saudara. Dan saya mengikuti beberapa bapak-bapak di media sosial. Dan saya melihat dampak orang yang mengikuti pertanyaan yang diajukan, ini luar biasa. Dan saya selalu dalam media sosial saya memberikan kesempatan orang terima Yesus atau mendoakan mereka supaya dijamah oleh Tuhan, selalu. Dan kita tidak pernah tahu, ada orang-orang yang tiba-tiba SMS, "Bapak, 2 tahun lalu Bapak mendoakan supaya saya punya anak. Saya sekarang baru saja melahirkan." Sukacita kita tidak tahu orangnya di mana, ya kan? Tapi saudara, nanti saya akan tunjukkan sebuah video yang saya putar, tiba-tiba ada orang yang saya tidak kenal, dia datang ke sini memberkati kami. Nanti di akhir nih. Baik. Bicara di era digital. 30% isi, 70% emosi. Kenapa? Ketika Anda bicara dengan menaruh
emosi Anda di kata-kata yang Anda ucapkan itu jadi menarik. Sebaliknya kalau 70% isinya bagus, tapi cara mengucapkannya, Bapak-bapak kita akan mendengarkan Matius 5 ayat 28. Di Matius 5 ayat 28 ini kita akan membahas, orang belum apa-apa sudah membuat keputusan, karena tidak ada intonasi dalam suara saudara. Dulu ada Menteri Sekretaris Negara yang Pak Mudiono. Setiap kali saya dengar dia ngomong, udah langsung dimatikan. Ya, Bapak Presiden berkata, lama sekali. Dan nadanya datar, tidak ada emosi. Saudara-saudara, terutama Anda yang bicara, berkhotbah, bagi renungan, dengar baik-baik. 30% isi, 70% emosi. Percaya tidak percaya? Walaupun salah yang diajarkan, tapi kalau cara ngomongnya menarik masih didengar. Saudara pernah mendengar orang-orang yang ngomongnya ngalor ngidul tidak jelas, tapi menyampaikannya itu all out gitu. Masih banyak yang dengar. Ini hukumnya, saudara. Berhenti menggunakan kata jeda yang terlalu lama. Sekali lagi. Pendengar saudara yang generasi digital, kalau sudah apalagi yang sedikit merohanikan kata jeda, haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Orang udah tahu Anda lagi lupa, enggak tahu apa yang mau diomongkan. Berhenti jeda tidak masalah. Tidak harus diisi dengan haleluya, haleluya, haleluya. Enggak usah diisi. Kadang-kadang malah berhenti itu baik, ya kan? Kemudian pastikan suara khotbah dan suara asli tetap sama. Jangan dibuat-buat supaya terlihat atau terkesan urapan haleluya. Biasa saja, apa adanya. Kalau memang sudah serak-serak basah, biar aja. Enggak. Oh sorry, masih ada lagi. Baik, jangan terikat dengan podium. Kalau Anda ini bicara di mimbar, di balik mimbar, artinya jangan duduk diam. Sekali lagi, ada orang yang mengatakan kalau Anda lihat mobil di tempat parkir, yang Anda perhatikan yang gerak atau yang diparkir? Sama. Saya punya teman di sekolah Alkitab namanya Alfonso. Waktu kita praktek khotbah itu, dari A sampai Z, dari awal sampai terakhir dia begini, saudara. Nggak lulus di sekolah Alkitab. Nah, orang mau saudara free, jadi walaupun mungkin saudara-saudara tidak mesti harus lari ke sana kemari, nanti kayak orang lihat pingpong, tapi gerak, jangan terpaku dengan mimbar, itu maksudnya, ya kan? Tetap tenang di tengah gangguan, tiba-tiba listrik mati, mikrofon mati, atau ada sesuatu yang mengganggu saudara. Tetap tenang. Ya kan? Karena saudara, Anda harus menjaga kontak mata. Itu harus tetap terjaga. Ini penting sekali. Nah kadang-kadang di buku itu disebutkan oleh Pak Vilko, kita kadang-kadang terpaku dengan PowerPoint. Kita buat PowerPoint sebagus mungkin, sampai akhirnya orang terpaku pada PowerPoint, tidak terpaku pada Anda. Harus dirubah. Bagaimanapun juga PowerPoint itu alat penolong. Komunikasi tetap harus dengan Anda. Amin. Kelihatannya sepele, tapi kalau sudah praktek kadang-kadang ada yang gugup, ya kan? Gangguan-gangguan kecil bisa membuat Anda jadi gugup. Siapa yang gugup ketika tiba-tiba mikrofon mati? Atau tiba-tiba ada masalah dengan listrik dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengalami itu. Nah, saya mau bicara mengenai ini. Hati-hati dengan media sosial, karena motivasi kita bisa macam-macam. Kira-kira
potensi motivasi yang bisa jadi salah apa coba Pak, melalui media sosial nih. Ada orang yang menggunakan media sosial untuk identity. Woi, supaya saya pengikutnya banyak, followernya banyak. Kemudian orang, wow, siapa saya, followernya sudah 2 juta. Misalkan aja. Anda menggunakan media sosial untuk mendongkrak jati diri. Saya kasih kabar baik. Yesus tidak pernah menggunakan pelayanan untuk identitas. Yesus menggunakan identitas untuk membangun pelayanan. Sebelum dia melayani, dia sudah dapat identitas yang jelas. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, waspadai motivasi Anda dalam pelayanan, terutama pelayanan media sosial, bisa merubah Anda. Jelas? Dan saudara tahu isi cobaan dari iblis? Waktu Yesus dicobai, bunyi kalimat awalnya apa dari setan? Since you are the son of God. Jika kamu anak Allah. Bunyi cobaannya itu menyangkut identitas Anda. Maka kalau Anda tidak kuat identitas Anda, media sosial bisa memporak-porandakan motivasi Anda. Bisa terhilang. Akhirnya, wah saudara ingin menjadi yang ngetop dan sebagainya. Saya membaca kisah ada sebuah gereja yang pada akhirnya ditutup di New York, mungkin Pak Arifin sudah tahu. Karena pendetanya ingin menjadi bintang atau seperti bintang yang akhirnya jatuh. Sekarang tutup itu gereja. Saya tidak sebutkan namanya. Tapi saya tahu mertua dari orang ini. Jadi dia dengar banyak, dia cerita banyak mengenai apa yang terjadi. Hati-hati dengan motivasi Anda. Amin. Ada langkah lebih baiknya kalau saudara tengok teman dan bilang hati-hati dengan motivasi Anda. Tengok. Silakan. Maka dengar baik-baik, motivator terbaik untuk Anda melayani Tuhan baik di bidang media sosial maupun di bidang pelayanan yang lain, belas kasihan. Dan itu saya temukan 26 kali di Perjanjian Baru. Banyak berasosiasi dengan Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh, tolong murnikan hati kita. Kalau pelayanan kita dimotivasi oleh belas kasihan, saudara tidak akan punya masalah. Karena apa? Belas kasihan memberikan Anda mata rohani yang lebih baik. Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Belas kasihan menuntut Anda untuk action. Karena belas kasihan itu menuntut tindakan. Belas kasihan itu mengundang keajaiban. Belas kasihan itu sesuatu yang saya pikir semua rekan-rekan hamba Tuhan harus mulai dengan atau memiliki motivasi ini. Dan saya definisikan apa itu belas kasihan. Please disturb me. Orang yang punya belas kasihan artinya silakan ganggu saya. Mau diganggu? Mau diganggu. Serius nih, ada 3 wilayah yang akan diganggu. Jadwal, dompet, dan emosi Anda. 3 ini akan diganggu. Saudara, jadwal, dompet, dan emosi. Nah, saya berdoa supaya belas kasihan itu diinstal kembali. Yang kemarin sudah sempat miring-miring, salah-salah. Di dalam pelayanan, baik media sosial, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan tiap hari, please disturb me. Amin. Saya tutup dengan video, dan video ini salah satu media yang saya pakai yang membuat ada orang dari New York terbang ke Bali, datang di tempat saya hanya untuk memberkati pelayanan saya gara-gara media ini. Bisa diputar? Mercy Indonesia currently have 12 mercy homes across Indonesia, providing 91 orphans with a facility to stay, learn, and grow. The focus continues to be on helping to build these individuals spiritually, physically, and mentally.
In addition, a further 154 children attend Mercy Homes on a periodic basis to continue their elementary school education. Apart from that, Mercy runs 15 education centers, which provide preschool education in remote areas. Currently, there are 356 students supported through this outreach program. Mercy Indonesia supports 54 radio stations across Indonesia which broadcast the gospel, worship music, and a Bible college program. Radio is an extremely effective method for reaching the lost across Indonesia's many islands and remote areas. The impact of the radio ministry is that every day 2 people are won to Christ. Additionally, there are 10 prayer requests received every day from each radio stations. We are very grateful. This past year, we continue to support 30 church planters across Indonesia. There are 85 new churches were initiated in the last year. As part of this expansion, there were a further 112 new cell groups started. Within this network, there were 439 new salvations and 154 baptisms completed. Bedah Gereja, or the Church Makeover Program, has been one of the powerhouse ministry of the past years. To date, 69 church facilities have been upgraded to provide their local communities with a worship community and study center. A further 5 refurbishments are currently in progress and 5 new applications are in considerations. Continuous support and focus is being made to assist the people of Pogowatu village, which has been isolated from the local communities due to leprosy. Praise the Lord! 2 water tanks have been constructed so that the residents do not walk up to 5 kilometers to find fresh water each day. A further 3 tanks are required. A preschool facility has been built and a teacher supported. Mercy Indonesia continues to support a Bible college within the Kerobakan prison, which graduated 33 students this year. The government has asked Mercy Indonesia to replicate this program in other prisons due to its great success in reforming lives. Opportunities also exist in helping previous inmates establish micro-businesses. A project has been initiated to establish a retirement village in West Bali. The facility is planned to house up to 100 residents in 25 purpose-built rooms. The facility will have communal spaces and staff living quarters so that the residents can celebrate the remainder of their time here on Earth. Currently, many of these individuals live in isolation with no support from others or are homeless. By the grace of God, in 2023, Paulus Wiratno received the Global Light Award from Media Alliance International. At the end of the year, Mercy Indonesia also received Vasudhaiva Kutumbakam Award from the Mayor of Denpasar for our participation in organizing social and humanitarian welfare. Ada orang nonton dari New York, kemudian telepon saya yang saya tidak pernah kenal, datang ke Bali, setelah 3 hari dia pulang, melihat video ini kuasa media saudara. Dia memberikan persembahan 1,2 miliar untuk pelayanan kami. Jadi tolong segera kerja keras bikin media sosial sebaik-baiknya.